Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners di rumah, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Bagaimana kabar Tribuners semua di rumah hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap jaga protokol kesehatan. Kali ini narasumber Smart Woman kita adalah Mbak Remia Putri Wulandari atau akrab disapa Mbak Rere. Masih sangat muda, dia kelahiran Pringsewu 2 Desember 1994, pendidikan terakhirnya S1 Public Relation, London School of Public Relation, Jakarta. Nah, Mbak Rere ini memiliki bisnis Kata Semesta Tekstil Printing dan juga portofolio market. Yuk kita bincang-bincang langsung dengan Mbak Rere ya. Kita sapa dulu beliau. Hai Mbak. Halo, selamat sore. Sore, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya lagi di luar ya, di dalam mobil, lagi di mana nih? Lagi di Merak nih, mau nyebrang. Lagi nunggu berarti ya? Iya, lagi nunggu antrian. Oh oke. Ganggu nggak nih waktunya? Enggak kok, tenang aja. Oke, kita bincang-bincang ya dengan Tribuners di rumah. Oke. Mbak Rere Halo. bisa ceritain nggak sih bisnis Mbak Rere ini, baik yang Semesta Tekstil Printing maupun yang portofolio market, apa sih bisnis apa ini? Oke, pertamanya saya mau cerita dari Kata Semesta dulu ya. Kata Semesta Textile Printing itu adalah sebuah vendor textile printing yang dibuka di tahun 2017. Nah, waktu pertama kali dibuka itu kami mencoba untuk ketuk beberapa pintu kenalan sama beberapa teman-teman. Ada teman-teman yang ternyata bisa desainer baju, ada juga teman-teman yang pelukis, ada juga teman-teman yang memang bisa bikin sofa gitu. Nah, kalau itu tuh kami coba kenalan. Ada sempat bekerja sama juga sih untuk beberapa proyek juga pernah. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2019, di tahun 2019 di bulan Januari kami membuat satu kami sih sebutnya itu tuh grand opening. Tapi sebenarnya itu anniversary ya, bisa dibilang ulang tahun Semesta untuk pertama kalinya. Itu kami membuat acara namanya Ruang Semesta di Mall Kartini. Jadi karena kami tuh basicnya adalah textile printing, print kain. Jadi kain warna putih, terus di print sesuai dengan keinginan customer kayak gitu. Nah, itu bisa jadi produknya apalagi sih, banyak banget. Bisa jadi jilbab sih, yang paling best seller hari ini adalah jilbab. Ada juga pouch, ada juga baju, bisa juga buat jersey olahraga, terus banyak banget bisanya. Nah, tapi kan pada hari itu orang-orang terutama di Lampung itu masih banyak yang belum tahu apa sih textile printing itu. Makanya di tahun 2019 itu kami buka pameran namanya Ruang Semesta. Itu untuk tujuannya untuk mengedukasi, untuk memberitahu ke teman-teman yang lebih luas, ke masyarakat Lampung lah bisa dibilang. Itu apa sih textile printing itu, hal-hal apa aja yang bisa dikolaborasikan, hal-hal apa aja yang bisa diproduksi dari print kain itu sendiri. Hal apa yang kami lakukan untuk mengedukasi itu? Yang pertama, kami sebutnya jembreng itu apa ya? Kami gantung lah tuh katalog kain-kain apa aja yang bisa di print. Terus juga kami kolaborasi sama pada dasarnya sih 2 ya. Yang satu adalah teman-teman bergerak di fashion, yang satu lagi sofa. Jadi lukisan teman-teman komunitas, mereka kan melukis pakai tangan aja. Ada juga sih yang pakai langsung di komputer digital. Lukisan di tangan teman-teman itu kami scan, kami print di kain, terus dijadikan baju oleh teman-teman yang ada di bidangnya. Jadi teman-teman seniman kayak Lampung Menulis, kayak teman-teman Tangan Kreatif Lampung, itu ada beberapa yang ikut. Hasilnya itu dijadikan baju oleh studentnya Mbak Rara Diasa Fashion Course. Nah, begitu juga untuk dengan pola yang sama, teman-teman seniman yang lain juga itu melukis dan di print, kami yang ngeprint dan dibuat
jadi sofa oleh mebel lokal. Nah, dari sana kami coba mulai kenalan, oh ternyata banyak loh teman-teman di Lampung yang fashion designer yang sudah bekerja sebenarnya di lini nasional gitu. Jadi dari sana Kata Semesta nggak cuma sekadar textile printing, tapi juga yang kita cetak tuh sebenarnya bisa lebih dari itu, kita mencetak karyanya gitu. Oh, oke. Jadi ini kerjasamanya dengan banyak ini ya, dengan seniman, dengan pelukis, dengan apa aja ini? Dengan fashion designer juga, dengan teman-teman yang membuka online shop juga ada, online shop hijab gitu. Jadi kita coba ketuk pintu beberapa banyak untuk akhirnya kita buka si ruang semesta itu. Waktu itu juga produknya ada banyak, ada teman-teman yang aktifnya di kulit, kayak waktu itu Lama Handcraft. Jadi kita buat tasnya itu dari kulit, terus strapnya itu dari print kain gitu. Ada juga dari visual line kan dia lebih ke fotografi, jadi kita buat strap kamera dari sana. Pakai gitu. Terus di acara itu juga waktu itu kami buat kami sediain alat-alat lukis banyak, jadi orang-orang untuk ke sana dan ngelukis gratis itu bisa. Jadi benar-benar di sana tempat berkreasi. Waktu itu acaranya di Mall Kartini bulan Januari gitu. Nah, terus apa bedanya dengan portofolio market yang bisnis satunya? Oke, kalau beda dong. Kalau Kata Semesta itu kan pada dasarnya adalah vendor. Yang namanya vendor itu ada minimal order yaitu 1 meter. Mungkin kalau misalnya beli jilbab 1 bisa karena ukuran jilbab 1 kali 1 meter. Tapi kalau misalnya beli pouch gitu misalnya, dompet kan 1 meter bisa dapat 5, bisa dapat 6. Kadang-kadang untuk orang-orang satuan itu tuh terlalu banyak, saya buat apa beli 5. Nah, makanya diadainnya portofolio kita bisa retail. Jadi di situ adalah retail market. Jadi bisa beli satuan produk-produknya. Nah, itu juga hasil kerja sama teman-teman. Pada dasarnya awalnya Porto itu kami membuka itu untuk ajang silaturahmi kami gitu, silaturahmi yang berkelanjutan. Tapi lama-kelamaan ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ada orang-orang baru, ada yang kemarin ikut keluar gitu. Gitu. Intinya adalah retail shop. Artinya Kata Semesta dengan portofolio market ini sebenarnya sama ya, cuman yang portofolio ini mungkin pemasarannya ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang pemasaran dalam bentuk produk-produk yang persatu-satuan. Kalau yang Kata Semesta itu sebagai vendor, kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan apa yang pesanan customer. Kalau Porto itu produknya sudah ada, sudah tinggal dibeli seperti itu. Terus kenapa memilih bisnis Kata Semesta Tekstil ini? Kok bisa kepikiran gitu bisnisnya ini gitu kan? Agak berbeda ya. Iya, benar. Karena melihat peluang yang ada, jadi memang textile printing itu kan belum ada di Lampung. Jadi hal inilah yang karena nggak ada, kita coba untuk jadi pioneer gitu. Ada ini rujukannya dirimu melihat sampel mungkin di provinsi lain atau apa gitu? Karena sudah dibiasakan untuk datang ke pameran mesin dari dulu. Ya, jadi kalau misalnya ada pameran-pameran mesin di JCC atau di Kemayoran itu saya sering ikut. Jadi lumayan tahu. Artinya sebenarnya di Indonesia produk seperti ini sudah ada mungkinnya di provinsi lainnya, cuman untuk di Lampung mungkin belum ada gitu ya? Iya, betul, sudah banyak kalau di Indonesia. Di Provinsi Lampung alhamdulillah baru pertama kalinya. Ini rumah produksinya di mana? Di Walter Monginsidi di sebelah Walew Kaus Lampung. Walew, Pelangi, nah itu masih di satu komplek itu. Terus paling banyak orang memilih produk yang mana? Bestsellernya berbeda-beda ya. Kalau awal-awal itu memang hijab laser cutting. Saya kebetulan lagi nggak pakai. Jadi laser cutting pinggiran itu gerigi-gerigi, bisa motif pinggirannya dipotong yang di laser itu.
awal-awal memang hijab, tapi seiring berjalannya waktu, hari ini sih masker dan pouch kecil. Pouch biasanya sih buat apa ya, buat naruh koin itu. Kalau hari ini pouch sama jilbab sama satu lagi masker karena kebutuhan pandemi. Iya benar, memang ini ya harus ini juga bisnisnya kayaknya bisa menyesuaikan banget ya dengan kebutuhan pasar ya. Alhamdulillah saat ini ada yang bisa disesuaikan. Iya, kalau nantinya tengah tahun misalnya lagi trennya jaket gitu kan, ini juga bisa diterapkan kan di bisa. Jaket gitu kan? Jaket parasut. Karena sekarang ini lagi trennya olahraga sepeda. Jadinya ada beberapa yang pesan jaket sepeda juga. Oh, oke, keren. Terus bagaimana dapat ide untuk desainnya ini? Dapat ide untuk desain. Karena setiap orang itu kan punya kapabilitasnya masing-masing ya. Kapabilitas saya jelas bukan desain. Jadi gimana caranya untuk desain yang bagus? Hal pertama adalah hire desainer. Hal yang kedua adalah kolaborasi bareng teman-teman yang memang bisa gambar gitu. Jadi dari sana, karena setiap orang punya kapabilitasnya masing-masing, kapabilitas saya bukan desain. Oke, udah berapa banyak desainer kerjasama dengan desainer termasuk dengan pelukis tadi? Waduh, saya lupa sih jumlahnya berapa orang ya. Intinya ketuk pintunya itu sih sudah berkali-kali. Berapa ya? Saya bener-bener gak ngitungin. Cuman banyak desainer baju ada, yang online shop dia buka brand sendiri ada, teman-teman seniman yang mau mengomersilkan produknya juga ada. Kalau benar-benar jumlahnya saya nggak pernah menghitung sih. Itu sistemnya mereka store desain atau pas kita minta gitu? Apa setiap waktu misalnya sebulan sekali harus store desain sekian gitu, atau kita minta dalam sebulan itu mengumpulkan desain sekian gitu? Oh, kalau misalnya Kata Semesta sendiri itu kami mengerjakan apapun berdasarkan ke pesanan customer. Jadi bukan kami meminta desain dengan mereka, tapi ketika mereka membutuhkan ngeprint produk itu bisa di kami. Kalau desainer sendiri, kami punya tim desain dua orang di kantor. Jadi kalau ada yang mau pesan dan belum punya desain, itu biasanya langsung diarahkan ke dua tim desain ini. Tapi kalau misalnya dia sudah punya desain sendiri nih, biasanya sih teman seniman yang memang mau mengomersilkan produknya itu dia sudah bawa desain sendiri ke kami, baru kami cetak. Jadi kami tidak membeli desain kosong gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau misalnya aku mau minta buatin desain Hello Kitty nih, untuk baju gitu, bisa ya ke sana ya? Bisa, cuman kan kalau Hello Kitty itu punya apa ya? Dia punya hak cipta gitu ya. Itu yang kami sekarang coba redam. Kami takut aja sih. Paling-paling kalau misalnya memang kami buat mirip Hello Kitty gitu. Kalau misalnya benar-benar Hello Kitty, agak takut sebenarnya untuk hak ciptanya. Terus di awal-awal berdiri tentunya kan nggak langsung dikenal oleh masyarakat ya, betul. Portofolio Market ini. Nah, bagaimana cara Mbak Rere mengenalkan bisnis Mbak Rere ini? Kalau dimulai dari Kata Semesta dulu ya, karena kalau portofolio kemarin kepentok pandemi kan, agak bingung mau ngapa-ngapain. Aduh. Jadi kalau yang Kata Semesta, hal pertama yang kami lakukan adalah kami pasang iklannya di billboard gitu. Nah dari sana kami pasangnya di titik yang kira-kira banyak customer yang membutuhkan kami, kayak di daerah pengajaran kan dekat-dekat perkantoran. Tuh, terus juga pada saat itu jujur Instagram belum terlalu kami pakai karena nggak ada waktu. Jumlah orangnya sedikit, belum ada yang ngurusin. Nah tapi waktu itu yang kami lakukan adalah memang bukan post konten, unggah konten, tapi kami coba untuk ngelis dulu, misalnya bulan ini atau 2 bulan ini kita fokus untuk ke online shop misalnya. Salah satu potensial buyer kami kan online shop yang jual hijab nih. Nah dari sana kami coba list online shop apa, dan di situ kami DM, ajak ketemuan. Nah dari sana loh, ketok pintunya dari sana. Nah cara kami memasarkannya
selain tadi dari billboard, itu kami coba DM. Intinya kami ketuk pintu, kami buka siapa aja sih sebenarnya potensial buyer kita, itu kami DM, kami ketemuan. Ada yang goal, ada yang enggak. Ada yang akhirnya mereka jadi customer kami, ada yang enggak apa-apa. Misalnya 2 bulan selanjutnya itu kami mau namarin jersey. Siapa aja sih yang kira-kira membutuhkan jersey, itu kami coba lagi buka dari Instagram. Kami coba DM, kami coba datengin gitu. Siklusnya gitu-gitu aja, cuman beda apa namanya, beda produk yang ditawarkan sama beda customernya. Intinya adalah kami DM, kami janjian ketemuan, dari situ ditawarin tuh. Butuh waktu berapa lama untuk ini sifatnya berarti awal-awal door to door lah ya promosinya? Iya, awal-awal door to door. Butuh berapa lama itu mempromosikan dengan cara door to door itu sampai akhirnya kita bisa eksis, bisa dikenal oleh konsumen? Sebenarnya kalau door to door sampai hari ini pun kami masih melakukan hal itu sih, Mbak. Sampai hari ini pun sudah 3 tahun berjalan kami masih melakukan hal itu. Tuh, kalau yang kata sama saya sebagai vendor textile printing. Tapi kalau portofolio ini kan beda. Kalau portofolio jujur karena memang baru 1 tahun dan kemarin kepentok pandemi, kami sebenarnya agak bingung ini mau melakukan hal apa. Karena yang kami jualkan adalah produk tersier. Sesuatu yang di print, sesuatu yang harganya pun lebih tinggi karena memang ini produk print. Nah, yang sudah kami lakukan kemarin untuk promosi adalah kerja sama bank. Jadi ada potongan untuk pakai kartu debit bank tersebut. Terus juga kerjasama yang kami lakukan endorse seseorang untuk datang gitu. Beberapa hal yang beberapa hal yang kami lakukan gitu. Masuk kapal ya? Iya. Oke, itu kebanyakan konsumen kita memesannya secara offline, datang langsung ke workshopnya, atau bisa online atau gimana? Kalau sampai hari ini itu memang kebanyakan offline. Kalaupun online itu masih sekitaran Lampung, tapi jujur website kami sedang dalam perjalanan. Jadi nanti pun bisa gitu pesan di luar Lampung. Kalau online sendiri tinggal buka Instagramnya dan di situ kan ada customer order. Nah di situ nanti langsung hubungin aja salah satu nomornya, nomor Telkomsel itu Mbak Dian. Nah nanti sama Mbak Dian langsung diarahin step-step selanjutnya apa aja sih gitu. Kalau portofolio hari ini bisa online karena kami sudah ada Instagram Shop. Jadi kalau buka @portofolioxo, di situ ada Instagram Shop, langsung nge-link ke salah satu e-commerce dan bisa langsung belinya di e-commerce gitu. Oke. Terus berapa banyak sih Mbak kalau boleh tahu modal utama yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis Mbak Rere ini? Modal utama itu apa? Berupa uang ya? Ya mungkin apa link kah duluan atau butuh skill desainnya atau apa? Kalau skill sih sebenarnya yang tadi saya bilang kapasitas setiap orang itu kan beda-beda. Jadi kalau memang misalnya saya nggak bisa gambar nih hari ini, itu kan bisa bisa meng-hire orang atau ajak kolaborasi orang lain untuk yang bisa gambar gitu. Tapi kalau misalnya berupa uang, ya memang harus ada. Yang ditanya itu adalah berapa banyak uangnya gitu ya. Ya. Besar nggak modalnya sih untuk membangun bisnis seperti punya Mbak Rere ini? Cukup besar karena satu kami kan membeli mesinnya dulu gitu. Kami membeli mesinnya dulu baru ketuk pintu gitu. Untuk beberapa orang kan mereka sudah punya orderan dulu banyak, dioper ke orang lain gitu kan. Nah kalau kami memulai dari membeli mesinnya dulu baru kami ketuk pintu, ini produk ini bisa dijual kemana sih gitu. Oke. Ini kalau untuk link, Mbak Rere ini bekerja sendiri atau ada timnya Mbak? Ada tim khusus yang desain sendiri, ini sendiri. Jadi awal bisnis ini nggak sendirian atau sendirian? Awalnya itu sebenarnya saya sendiri yang desain sendiri, yang jahit
kurang lebih 3 berarti ya, Mm-mm. secara garis besar. Jadi saya yang keluar jualan, Ya, yang marketingnya ini ya. operatornya dia desain, dia ngeprint, dia ngepres itu tadinya satu orang dan satunya lagi jahit, kurang lebih kayak gitu. Tapi lama kelamaan kan semakin melebar, semakin bertambah orangnya. Ini yang tadinya desain dan operator jadi desain aja gitu. Oke. Nah, jadi sekarang hari ini sih timnya sudah terbentuk. Kalau di Kata Semesta jadi bagian customer service-nya ada 2, bagian desain dan operator print, karena operator print itu kan langsung gitu loh Mbak, langsung terkoneksi, itu ada 2, yang ngepres itu ada 2, yang jahit itu ada 2 lah kurang lebih gitu. Jadi hari ini dia sudah Kata Semesta sudah punya tim yang sudah dengan job desk-nya masing-masing. Jadi job desk-nya sudah nggak double-double gitu loh Mbak. Tuh. Tapi kalau portofolio hari ini masih banyak job desk yang double-double gitu. Memulainya dari sedikit orang, dia satu mengerjakan ini, dia juga mengerjakan yang lain gitu. Berproses, nanti juga ada saatnya kok. Oke. Ini semuanya di atas di print di atas kain ya? Betul. Jadi prosesnya itu kainnya semua harus warna putih Mbak. Oh nggak bisa ya warna biru gitu ya, warna-warni gitu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi semua kainnya warna putih. Pada dasarnya kayak kertas HVS, kayak ngeprint kertas HVS itu kan kertasnya harus warna putih dulu toh. Baru nanti mau gambar Hello Kitty, mau gambar SpongeBob gitu. Mau warna-warni. Nah sama ini pada dasarnya semua kainnya warna putih. Bisa putih OB, bisa putih bersih. Nah dari sana prosesnya itu bukan langsung di print kayak kertas sih. Pertamanya kami ngeprint kertasnya dulu. Namanya transfer paper. Sebenarnya kalau buka Instagram ada beberapa prosesnya. Kalau pertama dari kertas transfer paper dulu. Transfer paper itu di print, habis itu di press di namanya mesin heater press gitu. Jadi proses heater press itu untuk mindahin desain di kertas itu ke kain warna putih. Nah selanjutnya kan itu kainnya lebar tuh Mbak, kainnya kan gulungan tuh, kainnya lebar. Nah itu baru dipotong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau potong jadi hijab gitu, tinggal di laser cut pinggirnya. Atau kalau misalnya nih mau potong jadi dompet atau jadi pouch, itu kan dia punya pola-pola tertentu kayak gitu. Jadi prosesnya adalah kain dulu di print baru dijahit, bukan kebalik. Bukan produk sudah jadi terus minta di print gitu, itu kami nggak bisa. Oh oke. Jadi ingat ini saya. Jadi ingat cara membuat koran ini. Oh iya betul semacam itu. Koran kan hampir kayak gitu lah ya. Betul. Jadi kayak kertas gitu terus di print nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Oke. Terus Mbak pernah nggak sih mengalami masa-masa yang misalnya nggak laku sama sekali gitu kan barang ini gitu, sementara tetap harus bayar gaji pegawai gitu. Nah itu bagaimana? Kalau yang terjadi hari ini itu di Porto sih. Kalau yang nggak bisa dilakukan adalah subsidi silang. Kalau memang di Porto hari ini kan yang dijual kan memang produk yang lumayan mahal, dan hari ini pandemi pergerakannya memang agak sulit. Jadi yang kami lakukan adalah subsidi silang dari Kata Semesta. Jadi penghasilan dari Kata Semesta itu sebagian buat Porto gitu. Oh oke. Pernah nggak sih ada posisi nggak ada pemasukan sama sekali, atau kepikiran kayaknya aduh nih bisnis mau ditutup gitu, gimana? Kalau ditutup, alhamdulillah belum. Cuman kalau misalnya tidak ada pemasukan pernah. Jadi yang kami lakukan adalah kami cari solusinya dengan subsidi silang itu Mbak. Oke. Sejauh ini berarti masih ini ya, masih bisa berjalan lah ya, walaupun ada berbagai macam misalnya kesulitan dan tantangan yang dihadapi ya. Iya, alhamdulillah gitu. Oh oke. Sekarang ini gimana bisnisnya? Udah mulai banyak dikenal masyarakat kah? Terus udah mulai banyak pemesanan kah? Atau gimana? Kalau Semesta sudah mulai berjalan lancar, karena ini sistemnya vendor. Kalau Porto hari ini kan memang masih baru juga. Kalau Semesta kan jauh sebelum pandemi kita udah curi-curi waktu mulai.
Kalau Porto kan benar-benar baru kemarin, ibaratnya baru kemarin sore. Nah itu memang agak struggle, apalagi perpindahan apa ya? Kami terbiasa sebagai vendor, perpindahan untuk menjadi jualan produk retail itu adaptasinya itu ternyata banyak banget yang butuh dipelajarin, gitu sih Mbak. Oh, oke. Nah, Ini mengikuti kan kalau kita lihat ya bisnis di dunia fashion ya, ini termasuk inilah fashion ya, busana fashion, ya. Itu kan selalu berkembang ya dari tahun ke tahun ya. Mungkin tahun lalu trennya seperti ini, tahun ini mungkin trennya seperti ini. Nah, dari kita sendiri itu mengikuti nggak sih? kalau kami mencoba untuk mengikuti karena kami punya tim apa ya, ibaratnya tim pengamat lah. Bulan depan apa nih, kira-kira tahun ini apa nih yang tren nih, kita bikin yuk yang bentuk kayak gini, tapi masih bisa kami bikin pakai print gitu misalnya, atau kalau memang bukan print misalnya renda-renda, kira-kira renda-renda ini siapa ya yang bisa bikin ini ya gitu. Jadi kami mencoba untuk beradaptasi sih Mbak untuk hal itu. Oke. Selain toko online tadi, ada nggak sih toko misalnya kita Offline. Toko offline gitu kan, misalnya konsumen pengen beli gitu kan, cuman yang sudah jadi gitu. Ada dong, 2 lantai lagi Mbak, di Jalan Jenderal Sudirman, di seberangnya SMK SMTI. Mungkin kalau tahu rumah makan Padang Jaya, nah Iya, kami aku nempel tahu nih situ. di sebelahnya Padang Jaya. Oh, di situ ada produk apa aja di sana? Kalau lantai 1 memang sepatu lokal, jadi sepatu kulit sapi asli. Kalau lantai 1 di sana ada sepatu, terus ada celana jeans self-page jeans, terus ada tas kulit juga yang biasanya buat backpack gitu. Kalau yang di atas itu portofolio ada art print, jadi baju-baju yang celana kulot yang di print, terus juga baju-baju yang model-model masa kini gitu. Terus ada juga sih beberapa produk yang memang buat kondangan kayak gitu. Tas terus ya. Tas juga ada, tas-tas print yang kolaborasian sama seniman metro. Ada juga ada seniman metro yang lain yang dia hari ini lagi magang boleh disebutin merek nggak ya Mbak? Iya, salah satu ini Puma headquarters di Jerman. Jadi dia dapat kesempatan, jadi magang gambarnya dia. Iya, jadi pertamanya dia itu gambar dia itu, karya dia itu jadi profile picture Instagramnya Puma headquarters, jadi Puma dunia. Nah dari sana dia apply magang dan dia diterima. Hari ini dia di Jerman lagi magang. Terus sebagai apa ya, desainer kalau nggak salah. Itu dia naruh beberapa barang di sana di Porto. Ada bajunya itu juga punya filosofinya masing-masing loh di setiap desainnya. Terus juga ada art printnya dia. Terus ada apa lagi ya, stiker gitu. Untuk yang lainnya juga ada clay pin. Jadi pinnya itu pakai claynya itu dibentuk-bentuk gitu Mbak, pakai tangan. Itu semuanya handmade. Terus dilukisnya bener-bener lukis manual satu-satu. Itu clay pin. Ada juga art print yang lain itu patch. Jadi patch apa ya, yang semacam bordiran itu loh Mbak, yang ditempel di sini biasanya di baju gitu. Patch bordiran itu lukisan juga tadinya, habis itu langsung dibordir, bentuknya kayak gitu. Ada juga stiker tuh, ada juga hijabnya juga kolaborasian sama Mi Lampung. Jadi lukisan Nonana di print, terus di lukisannya tuh dalam bentuk 3 bestsellernya Mi Lampung. Kenapa Mi Lampung? Itu kan salah satu, kenapa Mi Lampung itu sebenarnya salah satu ibaratnya ikon makanan legend gitu ya, ikon makanan yang melegenda nih di Lampung. Jadi kami coba untuk angkat apresiasi dengan melukis mie ayam rebus sama nasi tim, itu dijadiin scarf sama tote bag. Jadi produk-produk yang memang lumayan jarang ya ditemukan kalau di Lampung. Ini yang coba kami angkat. Apa aja sih kemampuan yang kami bisa di sini yang kami coba untuk bikin menjadi sesuatu.
Kalau misalnya menggambar apa namanya kayak tadi mie, itu kan udah ada brandnya sendiri kan mie itu kita sharing keuntungan dengan yang punya mie atau gimana? Apa boleh make aja gitu? Yang jelas kami izin dulu sama Asuk Mie Lampung yang kebetulan tetangga kami kan di daerah Tanjung Sudirman itu, katanya oh boleh silakan pakai aja gitu. Oh gitu ya, berarti besok bisa ya gambar bakso Sony. Nah kalau misalnya yang saya pelajari di link sama beberapa orang itu kan beda-beda nih. Jadi saya belum bisa bilang kalau bakso Sony mau gitu. Jadi harus harus dulu ya. Kulonnuwun dulu. Iya benar. Kulonnuwun, assalamualaikum. Boleh apa enggak gitu. Kalau memang memungkinkan ya kenapa enggak. Hari ini kan sudah Mie Lampung gitu. Soalnya saya ingat yang kayak di Bandung ya, kayak di Bandung tuh kan udah menjamur ya kayak gitu ya, desain apa yang terkenal gitu, toko apa gitu kan. Soalnya kalau misalnya kolaborasi cross skena ya ibaratnya, ini tuh memang lagi tren. Kan saya terinspirasi dari lipstick yang kolaborasi sama ini biskuit. Jadi lipstick kolaborasi sama biskuit. Jadi cross culture. Apalagi ini yang unik banget, dia department store kolaborasi sama masakan Padang. Terus dijadiin baju gitu. Kolaborasi aneh-aneh memang hari ini lagi diminati, makanya kami mencoba untuk membuat ini. Oke. Terus produk Mbak Rere ini berkisar berapa sih harganya? Sebenarnya benar-benar spread out, tersebar yang lebih yang cukup jauh ya. Bisa dibilang kalau misalnya baju sih di sekitaran 100 sampai 1 juta. Kalau baju, kalau sepatu itu di kisaran sepatu kulit itu di kisaran 1 sampai 3 juta. Kalau stiker itu mungkin sekitar 10.000 sampai 100.000 gitulah. Kalau kita mau pesen desain, ya misalnya aku mau pesen desain, ini aku punya desain, terus aku pengen buat jadi tas gitu kan, misalnya ya itu minimal berapa, harganya berapa? Tasnya ukuran berapa dulu nih, saya harus tahu pakai bahan apa dulu nih, finishingnya apa dulu nih gitu. Jadi kalau kayak gitu benar-benar custom dan benar-benar beda. Gitu. Tapi kalau saya bisa bilang bisalah minimal 2 tas kanvas. Bahan kanvas persatuannya itu harganya 100.000. Itu belum sama desain ya. Maksudnya itu kalau desainnya sudah ada dan kami tinggal print. Kalau misalnya sama desain, itu bakal jadi beda lagi karena ada jasa desainnya. Apalagi kalau cuma 2 piece kan sedikit. Jasa desain bisa gratis kalau pemesanannya itu banyak, mungkin sekitar 10 meter, 20 meter gitu, ada kemungkinan untuk desainnya gratis. Oke. Tapi kita sudah ada juga ya contoh-contoh desain kalau misalnya konsumen pengen milih gitu kan? Ada, kalau sekadar contoh ada. Oke. Kebanyakan sekarang ini yang beli apa? Corporate kah, komunitas kah, atau personal kah? Yang beli adalah produk printing kita ya? Bisa dibilang online shop ya. Nah, online shopnya sendiri itu kan ada teman seniman yang mau ngemersilkan produknya, ada juga seniman batik. Bisa dibilang dia suka desain batik dan tapis itu juga di print. Bisa dibilang online shop lah ya berarti. Memang reseller, seseorang yang menjadikan dia jualan itu sebagai mata pencaharian utamanya. Dari sana kami mendapatkan kerjasama yang paling sip. Oke. Kalau aku lihat kan Mbak Rere ini masih muda ya. Waduh, iya. Itu bagaimana mengatur antara menjalankan bisnis, mungkin dengan urusan pribadi. Udah menikah apa belum nih Mbak Rere? Belum, Mbak. Belum. Jadi jawabannya mudah karena belum banyak gitu. Tanggungannya. Ya. Jawabannya mudah sih Mbak karena belum banyak tanggungannya, jadi masih bisa dilakukan. Setiap hari Kak ke workshopnya? Iya, betul. Setiap hari pindah-pindah sih ke Porto, ke Samasta gitu.
Oke. Ini kan kayaknya kalau kita bicara produk desain ya, apa di sana timmu ini anak-anak muda semua? Kalau bisa dibilang ya sih semuanya muda. Iya semuanya muda. Kalau nggak mungkin kan yang umur 50 tahun. Semuanya muda dan banyak yang belum menikah. Jadi ya all out. Iya, biasanya ide-idenya lebih fresh ya, mungkin ide-idenya lebih gila biasanya gitu ya. Oke. Terakhir Mbak Rere, kira-kira menurut Mbak Rere apa sih kunci sukses untuk menjalankan bisnis seperti punya Mbak Rere ini? Waduh. Sebenarnya kunci sukses sampai hari ini saya juga masih mencari ya Mbak ya. Kunci suksesnya adalah gini sih, kalau misalnya berstrategi yang tertulis itu sampai hari ini saya masih mempelajari. Yang penting itu adalah melakukan dulu apa yang ada di depan mata. Kayak misalnya banyak strategi yang keren di luar sana yang tinggal diakses pakai Google gitu. Banyak juga cerita-cerita bagus gitu dari orang-orang. Cuman itu sesuai atau enggak sama apa yang kita jalanin hari ini. Kunci suksesnya adalah lihat peluang yang ada di depan mata aja dulu gitu loh, jangan muluk-muluk yang berlebihan. Ya itu yang dimaksimalin, karena kalau misalnya kecil aja itu sudah bisa maksimal, untuk yang lebih itu tuh kunci utama kita untuk melakukan stepping forward ke langkah selanjutnya. Oke, itu tadi ya tips ya, pesan dan juga tips dari Mbak Rere. Semoga bisa bermanfaat lah untuk Tribuners di rumah. Ya. Terima kasih Tribuners. Tribuners, bincang-bincang kita dengan Mbak Rere. Semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi Tribuners rumah. Untuk Mbak Rere, terima kasih banyak Mbak atas waktu sama-sama, dan Mbak. Sharingnya ya. Sama-sama Mbak. Semoga sharing dan informasi dari Mbak Rere ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi lah anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Tribuners. Terima kasih. Demikian Tribuners atas perhatiannya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.